Pemerintah Kabupaten Toba kembali menyelenggarakan ajang olahraga lari terbesar di Kabupaten Toba, yaitu Tobamar 2025. Kegiatan ini digelar di lapangan Sisingamangaraja, venue Bali G pada Minggu 23 November 2025. Tobamar tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya dan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat maupun peserta yang datang dari berbagai daerah. Tobamar 2025 diikuti oleh 1.500 peserta yang terdiri dari 3 kategori, yaitu 5K dengan 700 peserta, 10K dengan 300 peserta, 21K dengan 500 peserta. Hadiah untuk peserta juga sangat variatif, mulai dari juara umum lomba 5K, juara umum 10K, dan juara umum 21K. Menurut keterangan dari Panitia Umum Lomba Maraton Tobamar, Tamar Hutapea, kegiatan ini telah dilakukan selama 3 tahun berturut-turut dan telah diikuti oleh ribuan peserta. Panitia dan para peserta mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Toba yang telah menyediakan lokasi atau tempat untuk kegiatan ini. Mereka berharap tahun depan kegiatan ini akan dilaksanakan kembali dan diikuti oleh peserta dari luar negeri. Wakil Bupati Toba, Audi Murpi Ositorus menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terlaksananya Tobamar 2025. Beliau menegaskan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi ruang untuk semakin memperkenalkan keindahan Toba kepada lebih banyak orang. Harapannya Tobamar akan terus berlanjut dan mampu menarik perhatian para pelari hingga ke tingkat nasional bahkan internasional. Terima kasih kita dari pemerintah Kabupaten Toba supporting atas pelaksanaan Toba Marathon tahun 2025. Ini kali ketiga diselenggarakan oleh Tobamar Prima Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa di dalam komunitas Tobamar Prima Indonesia ini adalah alumni dari Institut Teknologi Bandung yang menyelenggarakan kegiatan ini di sekitaran Danau Toba dan dipilih hari ini di Kabupaten Toba. Dan semoga pelaksanaan event ini juga akan bisa mempromosikan destinasi super prioritas Danau Toba. Pemerintah Kabupaten Toba berharap kehadiran Tobamar dapat menjadi agenda tahunan yang berdampak positif bagi pariwisata, kesehatan masyarakat, dan promosi kawasan Danau Toba sebagai destinasi olahraga berskala luas. Bajaj RE Indonesia adalah salah satu penyedia solusi transportasi modern yang mengutamakan berkelanjutan dan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui perluasan layanan dan peluang investasi yang inklusif, Bajaj RE Indonesia terus berkomitmen menghadirkan mobilitas ramah lingkungan, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di setiap kota tempatnya beroperasi. Kehadiran Bajaj Max Ride selama 1 tahun terakhir di Kota Medan menjadi salah satu solusi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan berperan dalam membantu mengurangi kepadatan kendaraan. Mengusung konsep transportasi urban berbasis aplikasi dengan armada bajai roda 3 yang mampu menampung hingga 3 penumpang. Max Ride juga membuka peluang kerja luas melalui rekrutmen lebih dari 1.500 driver sepanjang periode 1 tahun beroperasi di Medan. Dalam 1 tahun berjalan, inisiatif yang diberikan kepada driver memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan. Para mitra driver kini menikmati pendapatan stabil hingga Rp900.000 per minggu. Dan ratusan diantaranya telah mampu meningkatkan taraf ekonomi dengan memiliki unit bajai pribadi. Bahkan sebagian telah memiliki lebih dari 2 unit. Head of Max Ride Indonesia, Ricky, mengatakan antusiasme masyarakat Medan tercermin dari pertumbuhan pengguna. Hingga 2025, aplikasi Max Ride telah digunakan oleh lebih dari 600.000 warga. Dengan total jarak operasional mencapai 350.000 km yang ditempuh armada bajai selama melayani kebutuhan mobilitas harian. Ia menyampaikan selain di Kota Medan, Bajaj Max Ride ini juga sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia dan akan terus dikembangkan. Sangat baik ya, sangat baik. Kita dapat dukungan penuh dari juragan, dari driver, teman-teman media, semuanya hadir. So kita rasa sih semuanya berjalan sangat baik. Kita sebenarnya hari ini buat ini ya, mungkin sosialisasi, di mana kita udah 1 tahun berada di beroperasi di Medan. Ini mungkin kita ingin membagikan sedikit cerita, perspektif, impact yang kita udah berikan
di kota ini. Tadi kita sudah saksikan beberapa cerita-cerita dari driver yang sangat merasakan manfaat kehadiran kita di kota Medan. Medan ini adalah salah satu kota yang paling cepat sebenarnya perkembangannya. Jadi kita yakin ada kebutuhan yang sangat masif di kota Medan ini untuk transportasi. Jadi kita bisa merasakan produk market fit yang cocok untuk kota Medan. Untuk di Indonesia, di kota-kota besar, dari mana saja Pak? Kita ada di Medan, kita ada di Makassar, kita ada di Jogja, kita baru expand di Semarang, Solo, Pekanbaru. Selain acara sosialisasi dan temu ramah dengan driver dan sejumlah komunitas, pihak Maxride juga menggelar 1 tahunnya Bajai Maxride beroperasi di kota Medan. Upaya memperkuat pemahaman ideologi Pancasila terus dilakukan berbagai pihak. Di SMA Negeri 1 Percut Kabupaten Deli Serdang, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr. Sutarto MSI, menggelar kegiatan penyebar luasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan kepada ratusan pelajar. Kegiatan ini menekankan pentingnya nasionalisme di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, serta dinamika ideologi global yang semakin beragam. Dalam sosialisasi ini, para pelajar mendapatkan materi mengenai nilai-nilai Pancasila, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, serta pemahaman wawasan kebangsaan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan lomba musik akustik dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, sebagai ruang ekspresi kreativitas kaum muda sekaligus menumbuhkan kecintaan pada seni dan budaya Indonesia. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, salah satu peserta lomba, band dari SMA Sultan Iskandar Muda menampilkan aksi panggung yang mendapat sambutan meriah dari para pelajar. Setelah penampilan tersebut, panitia mengumumkan para pemenang lomba musik akustik yang sebelumnya telah bersaing menampilkan kreativitas terbaik mereka. Melalui kegiatan ini, Dr. Sutarto berharap generasi muda mampu menjadi pelopor penguatan karakter kebangsaan. Penanaman nilai Pancasila sejak dini dinilai penting untuk menjaga persatuan dalam keberagaman serta memperkuat fondasi bangsa di masa depan. Hari ini saya berada di SMA Negeri 1 Percut. Ya. Kita melaksanakan penyebarluasan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda, karena kita menyadari bahwa generasi muda adalah masa depan bangsa, sementara kemajuan teknologi informasi demikian pesat, sehingga tingkat nasionalisme anak-anak harus terus diingatkan, kemudian komitmen keteguhan kepada ideologi Pancasila sebagai perekat bagi bangsa Indonesia itu terus harus kita ingatkan, kita tanamkan kepada anak-anak generasi muda. Apalagi Indonesia ini kan multi etnis, multi agama, sehingga Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang bisa merekatkan kebinekaan itu. Maka ini anak-anak muda sebagai masa depan bangsa tentu kita harus terus sosialisasikan dan kita ingatkan terus-menerus. Kemudian di sini ada